Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi ya. Seperti biasa kita mengkaji diri ya. Kita mempelajari diri, kita mengiqra diri agar betul-betul kita paham diri, tahu diri kita ya, kenal diri kita. Nah, seperti hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka kita itu disuruh sebenarnya untuk mengenal jati diri kita. Kita mempelajari diri kita ya. Menurut keilmuan atau sesuai dengan keilmuan ya. Maka keilmuan ini kita harus jadikan pakaian kita hari-hari, dalam arti katanya ya. Kita selalu belajar dan belajar ya, seperti itu. Maka dikatakan ilmu itu harus menjadi pakaian kita. Sehari-hari ya, kita dengar, kita pelajari, kita sering. Jangan cuma selewat saja ya, jangan cuma satu kali saja dalam artinya. Cuma selewat saja sudah di apa istilahnya, cara mendengarnya pun dilompat-lompat ya, di skip-skip, dilewati ya. Nah itu sehingga itu yang akan membuat kita itu kurang paham keilmuan ya, sehingga menimbulkan banyaknya pertanyaan ya, banyaknya pertanyaan yang tidak dipahami ya. Tidak menguraikan dalam arti kata, tidak menyimpulkan kalimahnya, perkataan yang ada di dalam konten itu ya. Sehingga masih bingung. Selalu masih ada saja yang masih bingung ya. Saya perhatikan di sini ya. Padahal sudah sekian banyaknya konten yang sudah kita masukkan dalam arti kata, seharusnya sudah betul-betul paham seharusnya ya. Sudah betul-betul memahami maksud dan tujuan dari perkataan itu ya. Nah itu, tapi masih saja yang saya perhatikan yang masih bingung dalam artinya ya. Sehingga sekarang ini saya akan memberikan pripat makrifat ya, dalam artinya saya lebih lebih singkat lagi dalam artinya ya, lebih jelas lagi cara kepahaman kita ya, supaya betul-betul kita memahami ya. Karena saya ini sangat berkeinginan untuk kita agar sama-sama kita selalu memahami keilmuan, begitu maksudnya ya. Bukan hanya sekedar kita dalam artinya mendengar atau memberikan sekilas begitu saja, bukan seperti itu ya. Agar betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat ya, menjadi ilmu yang barokah ya, berguna bagi kita semua, maksudnya begitu ya. Bila perlu bagi semua umat ya, dimanapun jua berada ya, itu maksud dan tujuan kita di sini ya. Nah maka mari kita sama-sama untuk mempelajari keilmuan ini, memahami sedalam apa yang dikatakan samudra makrifat itu ya, samudra pengenalan itu seperti apa dan sampai di mana dalamnya. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Maka di sini kita judulkan ya pripat makrifat. Nah, itu singkatannya ya. Nah, itulah. Maka wukuf kolbi ya, yang dimaksud dengan wukuf kolbi itu sebenarnya konsentrasi sebenarnya ya. Pengosongan pikiran ya. Pengosongan pikiran, jangan adakan yang lain di dalam pemikiran kita itu ya, hanya Allah ya. Itu caranya kita kosongkan pikiran. Jangan terpikir yang lainnya, hanya Allah yang terpikir. Yang ada dalam pemikiran kita itu hanyalah Allah, Allah dan Allah, begitu ya. Kita harus tertil ya, kita harus teliti ya. Kita betul-betul mengijmali suatu kalimah itu ya. Maksud dan tujuan perkataan saya ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, jangan perhatikan kalimah ya. Kalau kalimah diperhatikan, kalau kalimah yang harus kita hafal, berapa banyak yang
berapa banyak kalimah yang harus kita hafal. Perhatikan maksud dan tujuan dari perkataan saya, itu yang diperlukan ya. Kalau memang betul-betul mau memahami diri, kalau betul-betul mau kemakrifatan begitu ya. Maksud dan tujuan perkataan saya ini, sehingga dikatakan ya, kalau mau masuk ke dalam ilmu makrifat ini yang pintar-pintar sekalian, bodoh-bodoh sekalian. Nah, kalau sekedar apa istilahnya untuk memahami maksud dan tujuan dari perkataan saya ini, orang bodoh pun bisa, maksudnya begitu ya. Nah, kalau orang pintar memang maunya menghafal, tapi menghafal itu ya, kalau dipikir ya, umur kita sudah berapa? Umur kita sudah 40-an tahun baru kita belajar kemakrifatan ya. Yang diharuskan itu sebenarnya 43 tahun. Seperti Rasulullah SAW juga ya, betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu 43 tahun. Maka kita mempelajari sebagian besar kemakrifatan ini adalah umur-umur yang sudah lanjut dalam artinya ya. Karena syaratnya yang tua-tua sekalian. Nah, itu pintar-pintar sekalian, bodoh-bodoh sekalian. Nah, di situ maka perhatikan maksud dan tujuan dari perkataan saya di sini ya. Itu yang sangat kita perlukan ya. Bukan menghafalkan kalimahnya. Kalau mau hafalkan semua berapa banyak? Saya rasa sudah 300 berapa ini, sudah 330, hampir mendekati 400 sepertinya. Itu mau dihafalkan semua tidak mampu kayaknya, tidak bisa ya, seperti itu. Itu mau diingat semua tidak bisa. Maka maksud dan tujuan dari perkataan di sini itu yang perlu dipelajari maksudnya ya. Nah, itu kita lanjutkan ya. Ittihad ya. Ittihad perpaduan dari dua unsur, dua alam menjadi satu. Nah, itu alam laki, alam perempuan. Dalam arti kata ya, angin ya, itu yang kita pelajari yang menjadi napas hidup kita ini. Itu yang wujudnya perempuan maksudnya ya. Alam laki dalam artinya yang nyata ini, Adam itu kenyataan yang ada pada diri kita ini. Itu yang perlu kita perhatikan. Maka disebut ittihad, perpaduan dari dua unsur, dua alam menjadi satu. Bersatu ya, bersatu tidak. Dibilang satu tidak, antara dalam dan luar, zahir dan batin maksudnya, berpisah pun tiada. Dalam arti kata ya, alam sagir, alam yang di dalam diri kita ini, itu yang kita pelajari ya. Tempatnya bersemayam hidup pada diri ini, pada dalam diri ini maksudnya ya. Nah, alam kabir, alam luas, nyata, terbentang luas ini, nah itu alam nyatanya Allah, alam tajalinya Allah, alam tempat nyata dan kenyataan sifatnya Allah. Maksudnya begitu ya. Ittihad ya. Ittihad ya. Manunggal. Menjadikan satu maksudnya ya. Menjadikan satu. Menjadi satu zat, sifat, asma dan af'al. Kita harus jadikan satu. Sebut satu kali maksudnya ya. Jangan disebut satu persatu ya. Kalau disebut satu persatu zat itu banyak, sifat itu banyak ya. Asma yang bernama-nama, banyak nama pada sekalian alam ini. Af'al itu banyak, apalagi af'alnya, ciptaannya itu lebih banyak lagi. Nah itu, tapi sebut satu kali, diingat satu kali, diperhatikan satu kali. Nah, akhirnya Allah begitu. Allah tauhidnya, Allah ahadnya, Allah kuasanya, Allah kebesarannya. Nah itu nama besarnya itu Allah. Begitu maksudnya ya. Hulul ya. Yang disebut dengan hulul maksudnya ya. Tiada terpisahkan. Ya. Antara satu sama lainnya, zat dan sifat itu tidak berpisah ya. Roh, nyawa, hati, jasad itu tunggal diri ya. Tunggal pada diri, pada dirinya alam, pada diri Muhammad, pada diri kita, diri manusia semua sekaliannya ya. Zahir dan batin tiada lain sebenarnya. Jangan dipisahkan ya, maka ia akan bercerai ya. Nah itu, tapi kita pelajari satu persatu dalam artinya itu nama perpisahannya harus kita tahu juga. Nama perkumpulannya, nama tunggalnya kita harus tahu juga. Ini sebagian besar kita ya. Itu nama kumpulnya saja yang kita pelajari ya. Nama tunggalnya Allah yang kita pelajari.
tapi kita tidak tahu nama perceraiannya, nama perpisahannya. Nama satu persatunya itu kita tidak tahu, tidak paham. Nah itu sehingga menimbulkan bingung dan kebingungan yang ada di sini dalam keilmuan ini ya. Karena perkataan di dalam kemarifatan itu ya, si A atau orang marifat itu ya berkata, maksud dan tujuan perkataannya itu ke batin, ke dalam ya. Sedangkan kita dalam perkataan syariat itu maksud dan tujuan kita itu ke zahir. Nah, keluar, nyata. Akhirnya disitulah terjadinya kita berseberangan, berselisih paham. Nah, itulah. Makanya ya, kalau kita tidak satu arah, satu tujuan, maka berikanlah, bukalah ilmu makrifat ini dalam artinya kepada ahlinya katanya. Kepada yang paham ya. Sama-sama memahami maksudnya. Kalau kita tidak sepaham, maka kita akan menjadi atau menimbulkan perselisihan paham. Nah, timbullah perdebatan, percecokan, permasalahan, perselisih paham dan macam-macam akan timbul. Nah, itu maka ilmu makrifat ini dirahasiakan dari dulu sampai sekarang dirahasiakan ya. Nah, itu harus dirasakan maksudnya ya. Nah itu harus direnungkan, dihayati ya. Nah itu makanya ya sampai sekarang keilmuan ini masih disembunyikan, disimpan-simpan ya, dirahasiakan sampai sekarang ini. Karena banyaknya saudara-saudara kita yang tidak mampu dan tidak bisa memahami keilmuan. Nah itu tapi sekarang sudah bukan zamannya lagi ya. Zaman terdahulu dirahasiakan takut salah jalan, salah arah, salah maksud, salah tujuan ya, tersinggung, salah paham. Karena orang terdahulu itu zaman-zamannya para wali, orang baru kenal ilmu. Syariat saja baru diajari, maksudnya begitu ya. Maka dasar kita untuk mempelajari keilmuan ini, ilmu batin ini, dasar syariat kita harus mantap sebenarnya. Nah itu agar kita tidak lepas dari syariat. Begitu. Hulul maka disebut dengan hulul ya. Hulul tiada terpisahkan antara satu sama lainnya. Roh, nyawa, hati, jasad itu tunggal diri zahir dan batin. Satukan menjadi satu maksudnya. Ana ya. Ana ahwa waman ahwa ana. Ya itu ya. Aku rindu ya. Dan yang ku rindu adalah aku. Allah rindu diri. Allah paham diri ya. Karena Allah yang berkeinginan, berkemauan atas kehendaknya, atas kuasanya ya, kudrat iradatnya semua ya. Itu tetap kembali kepada Allah. Jangan kembali ke selain daripada Allah. Jangan sampai kita syirik nanti. Nah itu tetap kembali kepada pemiliknya yaitu Allah. Kami adalah dua roh ya, dua kehidupan maksudnya ya, menjadi satu tunggal hidup ya, tunggal hidup, wujud Adam dan Hawa, wujud laki dan perempuan seperti yang saya katakan tadi ya, ada laki dan ada perempuan, dua alam itu bersatu padu menjadi satu di dalam Allah, begitu, saling merindu ya. Saling mencintai, menyayangi ya satu sama lainnya. Allah dan Muhammad, zahir dan batin ya. Zat dan sifat tunggal diri sebenarnya satu. Sebenarnya zat dengan sifat itu satu, tunggal pada diri maksudnya ya. Iktisol dan impisol ya. Hidup itu berantai sebenarnya. Hidup itu berantai, berkaitan, saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan satu sama lainnya ya. Nah seperti itu. Sama dengan apa yang ada pada alam ini ya. Tumbuhan membutuhkan pupuk. Pupuk dari dedaunan ya. Dari ya pokoknya pupuk itu kan jelas dari kotoran, dari dedaunan, tanah, humus dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan, saling membutuhkan satu sama lainnya. Semua itu berkaitan maksudnya. Nah itu yang disebut dengan intisol dan impisol itu ya. Hidup itu berantai, saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah itu. Wadah ya. Wahdah ya. Wahidah ya. Keesaan ya. Itulah keesaannya Allah.
Itulah kemampuannya Allah, keperkasaannya Allah, kebesarannya Allah ya. Nah itu. Wahdatus suhud ya, menyaksikan ya. Kita harus menyaksikan kenyataan yang ada pada diri kita, pada alam semesta ya. Karena semua itu sifat ya. Dari dalam diri hingga di zahir itu semua sifat. Dari roh, nyawa, hati, jasad semua sifat. Sifat nyata dan kenyataannya Allah pada diri Muhammad alam ini, pada diri zahir badan ini, maksudnya ya zahir dan batin tiada lain. Wa sifati ila ghairi. Sifat itu tiada lain. Allah juga tunggal, esa, ahad, kuasa. Pada diri, pada alam Allah dengan sendirinya maka disebut dengan laisa sebenarnya. Wahdatul wujud ya, menyatakan wujud diri, wujud roh. Wujud diri kita ini wujud roh, rupa dalam, sebenarnya wujud nur, wujud cahaya. Rupa nur, rupa cahaya, rupa roh itu ya. Roh itu makhluk sebenarnya yang menghidupkan, mengatur hidup, mengatur pada utak kecilnya manusia ya. Nah itu yang disebut arsi itu, ya aras itu, bukan di langit kejauhan sana yang disebut dengan arsi, pada utak kecilnya manusia yang disebut dengan aras itu ya. Wahdatul af'al, menyatakan perbuatan ya. Kita nyatakan perbuatan itu. Wahdatul asma, menyatakan nama ya. Allah ahadnya, tetap kembali kepada Allah ya, tunggal jadinya ya. Wahdatus sifat, menyatakan sifat tunggal. Tunggal sebenarnya sifatnya Allah itu ya, satu antara zat, sifat, asma, af'al, dari roh, nyawa, hati dan jasad, pikiran, akal, daya dan nafsu, sperma, opa, darah dan daging, mani, manika, madi dan mazi, alam rahasia, alam masalah, alam ijisan dan alam insan, mim hamim dal Allah, alif lam lam ha mim hamim dal Muhammad, alif lam lam ha Allah ya. Semua itu tunggal sebenarnya, tapi kita memisahkan ya. Nah itu kita memisahkan, akhirnya tidak pernah kita bisa menjumpai Allah, tidak ketemu Allah itu sampai di mana-mana ya. Kalau kita masih memisah-misahkan diri ya. Nah itu maka kita diwajibkan hukumnya untuk mengenal jati diri kita. Man arafa nafsahu itu ya. Wahdatus sifat, menyatakan sifat tunggal. Nah itu kita harus nyatakan sifat tunggal itu hanya Allah saja, maksudnya Allah, hanya Allah saja yang hidup, hanya Allah saja yang wujud, hanya Allah saja yang berhak, hanya Allah saja yang berasa-rasa, hanya Allah saja yang melihat, mendengar, berkuasa, berkehendak pada diri, pada alam semesta dengan sendirinya. Nah itu tidak ada tandingan dan jangan dibanding-banding ya, tidak ada tandingan dan bandingannya. Nah itu wahdatuz zat ya, menyatakan wujud diri, wujud tunggal, wujud Allah ya, zahir dan batin tiada lain sebenarnya ya. Kita nyatakan pada diri, istiqbarok ya, tenggelam pada wujud, maka lenyaplah, sirnalah pada wujud, bakoklah, kekallah pada wujud. Nah itu seperti itu ya, istilah ya, sirna tiadakan yang lain. Nah istiqlak ya, bukan istilah ya, istiqlak itu maksudnya sirna, tiadakan, jangan adakan yang lain maksudnya. Hanyalah Allah begitu ya. Pana diri hanyalah Allah, itu panaul pana ya, lenyap, tenggelam kepada Allah, maksudnya hanya kepada Allah, Allah, Allah dan Allah begitu, jangan kepada yang lainnya. Roh beserta nyawa ya, roh beserta nyawa yang melakukan kehendak apapun. Nah roh itu bareng dengan nyawa melakukan gerak pada diri zahir ini, sehingga badan ini jadi bergerak, melihat, mendengar, berkuasa, berkehendak, mampu dan bisa maksudnya ya. Badan ikut serta, badan itu cuma ikut ya. Jangan katakan bahwa zahir ini yang mampu dan bisa. Kalau masih seperti itu cara kita, berarti belum bisa mautu anta qablal maut, mati sebelum mati, mutu qabla mutu ya. Belum bisa kita berarti mematikan diri, mentiadakan diri, melenyapkan diri, mempanakkan diri, belum bisa kita jadinya kalau begitu. Jadikan tunggal Allah namanya, Allah ahadnya, Allah esanya begitu.
Zat sifat asma af'al dari roh nyawa hati jasad tunggalkan sebut satu kali, Allah lapasnya. Jangan disebut satu-satu, zat namanya, sifat namanya, asma namanya, af'al namanya. Jangan disebut satu kali, tunggalkan menjadi satu, Allah dari roh nyawa hati dan jasad pada diri. Begitu, jangan berpikir dulu di luar diri ya. Itu, berpikirlah di dalam diri dulu. Nah, sesungguhnya memang kita harus berpikir juga di luar diri pada alam semesta, karena barang siapa yang mampu dan bisa berpikir tentang alam dunia langit semesta ini ya, alam luas ini, maka tiada dosa baginya. Nah itu, maka kita mempelajari keilmuan ini melalui sifatnya alam nyata ini, alam terbentang luas ini, sifatnya Allah semua ya. Allah nama tauhidnya sebenarnya ya, nama ahadnya, nama tunggalnya, nama esanya, nama kuasanya, nama besarnya ya, nama kebesarannya itu Allah, begitu saja. Zat itu gaib sebenarnya, tidak terlihat ya pada sifat ya. Sifat yang nyata disebut af'al. Nah, badan ini yang terlihat ya disebut Muhammad. Alam ini juga Muhammad namanya, badan ini Muhammad isi alam ya. Muhammad namanya ya. Alam seisinya itu ya Muhammad namanya. Yang tiada berkemampuan dan tiada bisa ya. Pada hakikatnya semua itu af'alullah, alam sekaliannya. Kebenarannya itu af'al, ciptaan ya. Itu yang banyak ya. Maka kita disuruh suhudul kasrah fil wahdah ya. Suhudul wahdah fil kasrah. Kita disuruh memandang, menilik, melihat, mengintip pada alam semesta yang luas terbentang ini ya. Di situ tempat kita memandang diri yang satu. Nah itu, di dalam diri yang satu itu banyak, di dalam diri yang banyak itu adalah satu, sebenarnya tunggal. Nah itu, mukasyafah rubiyah ya. Terbuka tirai ketuhanan. Nah baru bisa terbuka dinding pemisah antara kita, hijab kita ya. Nah baru bisa terbuka kalau kita mukasyafah ya. Ilmu amalan yang bisa membuka rahasia ya. Kita menyepikan, memusahadahkan, menetapkan Allah, maksudnya mengisbatkan Allah, menyatakan Allah pada diri, pada alam ya. Nah itu, sifat itu tiada lain, wasifati lagoiri itu ya. Siapa yang hidup, siapa yang wujud pada diri, pada alam. Siapa kira-kira yang wujud? Siapa yang hidup pada diri ini, pada alam ini? Nah itu, kita tidak pernah adakan hidup, kita tidak pernah adakan wujud. Berarti kembali kepada pemiliknya Allah, karena Allah yang mengadakan, begitu ya. Mukasyafah gaibiyah ya, terbuka tirai ya. Tirai keagaiban ya. Tirai gaib ya. Zat wujud diri kita sebenarnya ya. Sifat wujud diri kita semua pada kita ya. Zahir dan batin tiada lain. Zahir batin itu tidak ada lain sebenarnya, luar dalam ya. Ya Rahman ya Rahim itu ya. Mukasyafah itu ya membuktikan kebenarannya Allah sebenarnya. Nyata pada diri. Tajali nyata dan kenyataannya diri. Nyata sebenarnya diri ini, dirinya Allah ya, yang hidup, yang wujud, berzat, bersifat, berasa-rasa pada diri ya. Pengertian mukasyafah ya. Pengertian mukasyafah, terbukanya rahasia alam dalam diri. Alam sagir itu ya. Agar terbuka alam sagir itu serta di luar diri Allah tauhidnya. Nah itu supaya benar-benar terpandang wujud dalam ya. Wujud zahir, luar dalam, hanya Allah saja yang wujud sama rupa luar dan dalam, maksudnya ya. Rahasia itu ya rasa diri ya. Rahasia itu rasa diri ya. Allah yang merasa-rasa pada diri zahir. Batin itu yang merasa ya. Bukan zahir yang mampu dan bisa merasa, karena zahir ini sudah mati.
Zahir ini sudah fana, sudah tenggelam, sudah lenyap ya, sudah hilang, sudah bako, sudah kekal Allah ya. Sudah hancur sehancur-hancurnya seperti debu menjadi abu ya. Nah itu dilarutkan, ditenggelamkan pada air nur Muhammad, hilang sirna, tenggelam semuanya. Allah yang bako, Allah yang kekal, Allah yang wujud, Allah yang terlihat dan terdengar, terkalam pada diri zahir. Nah itu namanya panaul pana, lenyap tenggelam sirna. Itu namanya mati mautu anta qablal maut, mati sebelum mati, mutu qabla mutu jadinya ya. Yaitu badan tenggelamkan, sirnakan ya. Nah itu disebut af'al. Af'al ini tiadakan, maksudnya sudah tidak terpandang lagi yang zahirnya, hanyalah yang batin yang terlihat. Begitu maksudnya ya. Ilmu atau pengetahuan itu ya laksana barang berharga ya, berharga yang tersimpan begitu dikeluarkan silau dengan cahaya kebenarannya. Itulah cahaya makrifat ya, cahaya pengenalan ya, keilmuan ini maksudnya. Ilmu itu termasuk ruang lingkup iman dan tauhid sebenarnya itu ya. Maka pahamlah ilmu, pelajarilah ilmu ya. Iman artinya dada ya, keyakinan yang hak mutlak pada kalbu. Nah itu iman itu bukan pada ucapan, bukan hukum kauli ya, bukan hukum ucapan, bukan sekedar hanya kita katakan aku percaya kepada Allah, pada kita, pada malaikat, pada nabi ya. Pada kebaikan dan keburukan pada akhirat itu bukan dikatakan begitu, maka dikatakan iman itu adalah artinya dada. Maka pada kalbu kita ya. Nah itu tauhid. Jangan adakan yang lain selain Allah. Jangan adakan yang lain selain Allah ya. Bahkan syirik kita jadinya. Kita menduakan jadinya ya. Jangan duakan kehendak. Ada kehendak kita, ada kehendak Allah. Berarti dua kehendak jadinya. Ada hidup kita, ada hidup Allah, jadi dua hidup. Ada wujud kita, ada wujud Allah, jadi dua wujud jadinya. Ada kalam kita, ada kalam Allah. Allah maha berkalam-kalam, maha kuasa berkehendak. Kita berkuasa, kita berkehendak. Akhirnya dua kuasa, dua kehendak jadinya. Nah itu tidak dibenarkan kalau dijadikan dua. Ahad kan, kul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang satu. Hanya Allah saja yang hidup, hanya Allah saja yang wujud, hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah saja yang berkehendak, hanya Allah saja yang berkalam, hanya Allah saja yang melihat. Allah tidak melihat menggunakan mata ya. Allah melihat menggunakan pelihat. Allah tidak berkalam menggunakan mulut, lidah ya. Nah itu. Pisahkan itu, maksudnya tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan. Begitu maksudnya. Allah melihat dengan pelihat. Allah mendengar dengan pendengar ya. Nah itu. Mata ini buta, telinga ini tidak mendengar, lidah ini bisu, keluh, kaku ya. Nah itu, mati sudah jadinya. Nah itu, tenggelam sudah jadinya, lenyap sudah jadinya. Jika masih ada selain Allah, syirik hukumnya. Nah itu ya. Tidak semua bisa dijangkau dengan akal pikiran. Itu karena terbatas akal itu ya. Batas-batas tilik kita adalah Muhammad. Batas kepahaman kita itu, batas pandangan kita itu adalah alam ini atau badan ini ya. Alam semesta maksudnya ya. Karena diri alam itu ada pada diri manusia ya. 4 unsur ada pada diri manusia ya. Tanah, air, api, hawa itu ya. Batas kepahaman itu badan ya, alam maksudnya yang terbentang luasnya ini ya. Itulah syariat. Nah, karena syariat itu hanya memandang yang nyata saja. Syaratnya kenal diri, itulah makrifat diri, kenal paham pada diri ya. Nah, itu kita baca diri sebenarnya ya. Lihat diri, pandang diri, kita harus lihat diri, tilik diri ya. Pandang memandang Allah, pandang diri, itulah ahadnya. Allah sebenarnya lihat diri ya. Tapi kita yang merasa melihat. Nah itulah kesirikan kita, itulah kekufuran kita, itulah kekafiran kita.
Ya, karena kita merasa diri kita yang mampu dan bisa melihat, ya. Nah, itu belum bisa tunggal jadinya, belum bisa esa jadinya, belum bisa ahad jadinya, ya. Nah, itu kalau belum mampu dan bisa kita mengahadkan segala sesuatu hanya kembali kepada Allah, maka kapan kita mau jadi orang-orang yang beriman itu? Ya pantas dikatakan 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Masya Allah. Susah sekali iman ini ternyata ya. Ilmu mukasabah la yujadu waruhu marmal inzori ya. Tiada lagi batas-batas pandang. Ya. Atau paham ya. Kepahaman maksudnya selain Allah. Tidak ada batasnya ya kepahaman itu. Maka disebut samudra makrifat sebenarnya. Pengenalan yang sungguh dalam artinya ya. Kebenarannya hanyalah Allah yang maha benar ya. Allah yang benar. Kita manusia Muhammad ini badan ini yang tidak pernah benar itu ya. Yang benar tiada salah itu Allah ya. Allah itu tidak pernah salah sebenarnya ya, memberikan kitabnya kepada nabi-nabinya, kepada rasulnya ya, kitab Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, tidak pernah salah Allah itu memberikan kitabnya kepada nabinya ya, itu kepada umat semua manusia maksudnya, termasuk suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Adam 30, Nabi Sis 60, Nabi Ibrahim 10, Isa, Musa, Daud, Muhammad, semua itu bukan kitab yang salah, manusianya yang salah mengijmali suatu kalimah ya, memaknakan ya, merenungkan, menghayati suatu kalimah itu yang salah. Maka Allah tidak pernah salah sebenarnya. Jika mau mencapai kepada Allah ya, kosongkan ya, heningkan ya, panakkan ya, bakokkan, tetapkan Allah. Nah itu kita harus lenyapkan semua ya, panah ulpana itu ya. Jika telah terbuka tabir indahnya Allah, rahasiakan ya. Kalau sudah terbuka rahasianya Allah itu ya, tabirnya Allah, tabir indahnya Allah.